Masih bersama kami di Presisi Utama pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Bisa kita saksikan khususnya kendaraan di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Saat ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, di mana kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi maupun bus antar kota. Perlambatan kecepatan sesekali terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki pintu tol Tebet, selepasnya masih dalam situasi ramai dan lancar. Namun demikian untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang, saat ini terjadi perlambatan kecepatan dikarenakan bertepatan dengan jam pulang perkantoran sehingga tingginya volume kendaraan di kawasan ini. Sementara itu arus lalu lintas di jalur arteri di kedua arahnya baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya masih terpantau kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas di arah sebaliknya dari Semanggi akan menuju Cawang, meskipun memang terpantau relatif lebih lancar, namun tetap terjadi perlambatan di beberapa titik menjelang U-turn atau putaran balik. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur MT Haryono memiliki kontur jalan yang bergelombang. Untuk itu, tetaplah berkonsentrasi saat berkendara. Dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat beraktivitas. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Divisi Hubungan Internasional Polri bersama perwakilan Australian Federal Police dan Polres Wakatobi melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat di wilayah Mola Raya dan Wandoka Raya. Bantuan sebanyak 150 paket bantuan disalurkan dengan masing-masing pembagian 75 paket di setiap desa, kelurahan. Kegiatan bakti sosial ini juga dihadiri Kabak Batanas, Set NCB Interpol Indonesia, Kombes Pol Fibri Karpiananto, serta Kapolres Wakatobi, AKBP Igusti Putu Adiwirawan. Kehadiran keduanya mencerminkan komitmen dalam memperkuat sinergi internasional melalui kegiatan kemanusiaan di wilayah hukum Polres Wakatobi. Kapolres Wakatobi menyampaikan apresiasi atas dukungan AFP dalam pelaksanaan kegiatan sosial tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya warga pesisir yang membutuhkan perhatian. Bantuan tersebut menyasar masyarakat pesisir yang dinilai memiliki kerentanan baik dari sisi ekonomi maupun potensi terpapar tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya preventif melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Melalui bakti sosial ini diharapkan terjalin kedekatan yang lebih erat antara aparat dan masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Humas Polres Wakatobi, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, anggota Pamapta Polres Blitar Kota menunjukkan respon cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kehilangan kendaraan bermotor.
Setelah menerima laporan, personel Pamapta segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan awal. Polres Blitar Kota sedang melaksanakan pendatangan TKP karena ada laporan dari masyarakat yang datang ke Polres pagi ini melaporkan karena motornya diduga hilang atau diambil orang. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan dalam waktu relatif singkat. Dari hasil klarifikasi, diketahui bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengendara yang lupa lokasi parkir kendaraannya. Respon cepat anggota Pamapta tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena mampu memberikan kepastian serta rasa aman dalam penanganan laporan secara cepat dan tepat. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada pelapor agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memarkir kendaraannya. Jajaran Polres Blitar Kota mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman dan mudah diingat, serta menggunakan kunci pengaman tambahan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dari Tim Humas Polres Blitar Kota Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan sejak dini, Direktorat Samapta Polda Kalimantan Barat menggelar kegiatan outbound edukatif bagi calon pengurus OSIS SMP Suster Pontianak. Kegiatan ini berlangsung di Makodit Samapta Polda Kalimantan Barat pada 11 April 2026. Pemirsa, di Samapta Polda Kalbar melaksanakan outbound bersama siswa SMP Suster Pontianak di Makodit Samapta Polda Kalbar pada Sabtu tanggal 11 April 2026. Sebanyak 45 calon siswa pengurus OSIS didampingi oleh 10 guru pendamping hadir untuk mengikuti rangkaian materi yang dirancang khusus guna membentuk karakter pemimpin yang tangguh dan sadar akan keamanan lingkungan. Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi, suasana disiplin mulai terasa saat memasuki pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Para peserta diwajibkan mengikuti latihan peraturan baris berbaris atau PBB. Di bawah instruksi langsung personel Dit Samapta, para siswa diajarkan bahwa kepemimpinan dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri melalui ketegasan, konsentrasi, dan kekompakan dalam barisan. Acara dibuka secara resmi oleh Kasubag Renmin Dit Samapta Polda Kalimantan Barat yang mewakili Direktur Samapta serta dihadiri langsung oleh Kepala Sekolah SMP Suster Pontianak. Dalam sambutannya, pihak kepolisian menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai mitra Polri melalui konsep Polmas di lingkungan sekolah. Puncak antusiasme terlihat saat sesi materi lapangan. Para siswa berkesempatan untuk melihat dan mencoba langsung berbagai peralatan khusus SAR yang dimiliki oleh Polda Kalimantan Barat. Simulasi lapangan ini bertujuan untuk melatih keberanian, ketangkasan, dan kerjasama tim dalam situasi darurat, kualitas esensial yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin. Melalui agenda outbound ini diharapkan para calon pengurus OSIS SMP Suster Pontianak membawa pulang ilmu kepemimpinan dan semangat pengabdian untuk menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Rutu Novita dari Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Polres Tabanan Polda Bali melalui Polsek Selemadek melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin sebagai langkah nyata mendukung pencegahan stunting sejak dini. Kegiatan ini berlangsung di Banjar Dinas, Laleng, Desa Pupuan Sawah, Kabupaten Tabanan. Tim dari desa, kecamatan, dan PLKB melaksanakan pendampingan Catin di Banjar Dinas Laleng, Desa Pupuan Sawah, yang mana program ini adalah program unggulan dari Kabupaten Tabanan berupa Semereratih. Pelaksanaan pendampingan ini dilaksanakan 3 bulan menjelang pranikah, sehingga diharapkan pengantin khususnya wanita akan menghasilkan anak yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting, sehingga pelaksanaannya akan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.
Pendampingan dilakukan oleh Babin Kamtibmas Desa Pupuan Sawah, Aibtu I Gede Made Swastika, kepada pasangan calon pengantin Wayan Mertaguna dan Niluh Gede Dia Harsita yang akan melangsungkan pernikahan pada 17 April mendatang. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Kapolsek dan jajaran, tenaga kesehatan Puskesmas Selemadeg, PLKB, bidan desa, serta aparat wilayah setempat. Fokus utama adalah pemeriksaan kesehatan pranikah serta edukasi pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum membangun keluarga. Kapolsek Selemadeg menyampaikan bahwa peran Babin Kamtibmas sebagai bagian dari tim pendamping keluarga sangat penting untuk mendeteksi resiko stunting sejak dini, melalui screening kesehatan, edukasi, hingga pendampingan berkelanjutan demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Dari Humas Polres Tabanan, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.